Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Sabat di Sinai. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Keluaran 16 ayat 23. Kejadian-kejadian setelah bepergian orang Israel dari Mesir menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan sebagian besar pandangan tentang hari Sabat. Peraturan yang ketat dari perbudakan tampaknya telah membuat pemeliharaan hari Sabat sangat sulit. Segera setelah mereka memperoleh kebebasan, Allah dengan tegas mengingatkan mereka melalui mujizat mana dan pemberitahuan 10 hukum tentang kewajiban mereka untuk merayakan hari Sabat hari ketujuh. 1 bulan sebelum Allah memberitahukan hukum di Gunung Sinai, Dia menjanjikan kepada manusia perlindungan terhadap penyakit jika mereka dengan tekun memperhatikan perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Keluaran 15 ayat 26. Segera setelah membuat janji itu, Allah mengingatkan orang Israel tentang kesucian hari Sabat. Melalui mujizat mana, Ia mengajarkan mereka secara konkret betapa pentingnya Ia memikirkan untuk mereka beristirahat pada hari ketujuh. Setiap hari kerja Tuhan memberi Israel cukup mana untuk memenuhi kebutuhan mereka hari itu. Mereka tidak boleh menyimpannya sampai hari berikutnya, karena itu akan menjadi busuk jika mereka melakukannya. Keluaran 16 ayat 4 dan ayat 16 sampai 19. Pada hari ke-6 mereka harus mengumpulkan 2 kali lebih banyak dari biasanya. Sehingga mereka akan memiliki cukup untuk kebutuhan mereka baik pada hari itu maupun pada hari Sabat. Mengajarkan bahwa hari ke-6 adalah hari persiapan dan juga bagaimana hari Sabat harus dijaga. Tuhan berkata sebagaimana yang tertulis di ayat inti di atas. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Hanya pada hari ketujuh mana dapat disimpan tanpa menjadi busuk. Keluaran 16 ayat 24. Dalam bahasa yang mirip dengan perintah keempat, Musa berkata, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Keluaran 16 ayat 26. Mujizat tersebut terjadi selama 40 tahun. Itu berarti 40 kali 52 minggu sama dengan 2080 minggu berturut-turut. Sewaktu umat Israel masih berada di padang gurun. Keajaiban mana mengingatkan mereka akan pola 6 hari bekerja dan hari ketujuh untuk beristirahat. Nah, mengapa mujizat tersebut diulangi sampai 2080 kali? Tidak lain hanya untuk mengingatkan mereka akan pentingnya sabat. Sebab itu harus diulang-ulangi sampai pemeliharaan sabat menjadi suatu kebiasaan bagi mereka yang tidak boleh dilupakan. Semoga kita harus ingat akan hari Sabat dan memeliharakannya. Kita patut bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.